Tapi gitu. saat kuliah pun sudah muncul kreativitas Ya, karena dan doyan. passion-nya Ya, ke kue Indonesia karena tadi ya? doyan. Karena doyan, karena Sampai cinta. ya. Ya, tapi memang ada makanan itu yang harus pakai tangan sih. Iya. Nah, udah dari kue basahan itu jadi saya belajar kemana-mana. Termasuk waktu itu saya melayani Hamengkubuwono ke-9. Mhm. Itu sampai 4 tahun. Sebagai Sampai chef dia pribadi? ulang tahun, oh bukan. Jadi dia kalau mau, saya posisinya waktu itu di Semarang. Mmm. Jadi kalau nggak salah dia Bank BDNI ya. Mmm. Waktu itu dia komisaris ya. Mhm. Jadi dari Bank BDNI-nya Oh. mintanya Pak Hamengku ada chef. Itu saya Oke. tanganin sampai saya belajar tahu kata basahan dari mana. Itu basahan itu berasal dari Jogja, Solo. Mmm. Jadi bukan kue basah, Mmm. tapi yang betul tuh basahan. Basahan. Basahan, Itu ya. karena dikukus gitu ya? Bukan, Apa? karena dari salah satu ritualnya. Oh. Ritualnya dia jadi kalau kawinan, Heeh. tuker cincin, Heeh. sunatan, Heeh. pasti ada yang namanya acaranya disiram. Oh. Terutama kawinan. Iya, Sunatan siraman. juga ada. Mhm. Nah kalau siraman, makanannya harus manis semua. Yaitu baru keluar namanya kue basahan. Mmm. Dan kue basahan itu enggak ada yang asin. Semuanya harus manis. Supaya hidupnya Manis. manis. Disiram supaya rezekinya basah terus. Itu ada istilahnya. Luar Itu biasa. namanya basahan. Iya. Jadi nggak ada kue basah, itu salah. Iya. Kue basahan. Iya. Nah itu menarik tadi kita ngobrol di luar bahwa di dalam kuliner Indonesia itu nggak hanya ada tentang rasa Ya. gitu ya, bahan, tetapi juga cerita. Ya, ya. Cerita di balik kue itu karena memang Iya. itu bagian dari ritual, kultural Betul, gitu ya betul. dari masyarakat. Tradisi Tradisi. sembayangnya dia ya, tradisi apa ya namanya, tradisinya, Mhm. ritualnya dia. Ritual. Mhm. Jadi sehingga di seluruh dunia, seluruh Indonesia kalau ngomong itu kue basahan. Dilengkapinya kue tradisional basahan. Itu betul. Tapi itu berasal dari Jogja, Solo. Iya, iya, iya. Menarik Di sekali. pergi ke Medan, ke Papua, dia tahu kue basahan. Mhm. Tapi dia nggak tahu tuh basahan dari mana. Padahal itu dari Ceritanya. Jogja. Karena Kesultanan Jogja ini kan menguasai Asia Tenggara ya waktu itu. Dulu-dulunya Iya, gitu. iya. Dari kerajaannya itu. Iya. Sehingga itu terkenal Iya. kue basahannya. Iya. Nah, Gitu. kembali ke apa namanya, kelas yang Chef Yongki adakan itu. Antusiasme dari peserta gimana? Dan ini menarik juga nih, kebanyakan pesertanya ibu-ibu atau ada bapak-bapak juga? Oh. Peserta sih paling banyak ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Nah kalau saat sekarang memang banyak gadis-gadis. Mmm. Kalau dulu ibu-ibu, Ibu-ibu, sekarang juga banyak remaja-remaja putih gadis-gadis juga. ya. Karena mereka tahu bagus juga sosial media itu. Jadi mereka ngelihat di situ dan mereka mau belajar sama yang benar siapa sih. Kan sekarang terbuka kan di mana-mana. Sehingga banyak anak-anak muda, laki maupun perempuan. Tapi saya lebih suka ibu-ibu. Kenapa? Duitnya banyak. Jadi belanjanya lebih banyak? Banyak. Kalau anak-anaknya yang muda-muda les nggak punya duit. Nanti kalau beli ini tanya mama dulu ya. Tanya Pak. Tapi kalau mamanya ikut langsung. Langsung transaksi. Jok ya Pak. Iya. Oke, menarik sekali. Nah, Om, apa namanya, Chef, orang bikin kue atau membuat makanan, katakanlah kursus gitu ya kan, bisa dipelajari apa namanya, bahannya apa, cara masaknya gimana. Tapi kadang-kadang itu tetap aja beda gitu rasanya dari satu orang ke orang yang lain. Jadi sebenarnya apa ya yang harus dimiliki oleh seorang chef katakan begitu, supaya makanannya enak dan punya keistimewaan lah gitu. Ya. Jadi begini, sebetulnya itu gampang sekali Pak. Di tempat saya nggak berlaku line chef, line makanan, line masakan, nggak berlaku. Karena semuanya kita berdasarkan timbangan. Oke. Tidak ada, saya tidak pakai cc, liter, sendok teh, sendok makan, kira-kira sejumput dada. Gram? Ya pakainya gram, pakainya gramasi.
Jadi siapapun yang masak ngikuti aturannya di situ, harus bagaimana harus ikut. Kalau ikut pasti jadi, sekalipun dia tukang beca lah, insinyur lah, sekali siapapun enggak apa-apa. Bisa buka itu dan bisa dia bisa jadi makalahnya persis. Jadi enggak ada istilah, Pak. Itu ada istilah itu ada juga yang belajar supaya orang itu kembali lagi. Oh ini kurang ini, oh ya nanti belajar lagi nih, bayar lagi. Gitu ada yang kayak gitu. Jadi ada istilah bisnis di situ. Yeah. Tapi kalau di saya ikut satu kali cukup. Masakan Indonesia ini ada bumbunya nggak jauh, sama semuanya. Kue basan juga sama. Yeah. Yang penting ada kue tepung beras, tepung ketan, santan, itu kan Indonesia semua. Dan urutan proses itu juga pengaruh ya? Pengaruh. Kita harus tahu sifat-sifatnya. Iya, masukin garam dulu sama masukin gula dulu itu beda ya? Ada yang begitu. Yeah. Ada. Itu sebetulnya bukan pengalaman dari kita ya, tapi pengalaman dari yang jual. Kita suka tanya, contohnya seperti bikin kue mangkok. Kenapa yeastnya dimasukinnya terakhir? Atau kita kasih baking powdernya terakhir, pengembangnya. Kalau dikasih pertama dia kan menguap. Betul itu. Nah orang sini kan enggak tahu. Taunya memang itu harus dimasukin di situ. Dia ngikut aja. Kadang-kadang ada yang salah. Tapi ya diem aja. Gitu. Jadi banyak yang enggak tahu sistem. Tapi kalau kita belajar, saya ajarkan itu harus tahu sistem. Yeah. Oh ini mau bikin ini harus begini. Kenapa beras ketan harus direndam dulu? Karena beras ketan itu susah menyerap air. Yeah. Harus dikukusnya berapa kali. Kayak nasi jagung kan. Mesti 2-3 kali. Sama. Kalau kita nggak tahu itu gimana? Yeah. Jadi ada knowledge. Harus ada. Ada skill. Ada ya. Knowledge nomor 1. Yeah. Skill nggak perlu. Skill nggak perlu. Yang penting ngikuti. Kalau baca resep saya ngikutin caranya aja. Kan di buku ada. Kita di YouTube ada, Instagram ada. Yeah. Ikutin itu aja. Instagram lebih gampang. Cuman resepnya, lihat videonya, oh ini dulu masukin beres. Nah ngomong buku, udah berapa banyak buku resep yang? Saya punya 12. 12 buku resep? Yeah. Semuanya tentang kue Indonesia? Masakan, kuenya ada barat juga. Ada juga kue Indonesia kuno. Jadi itu modern zaman Belanda. Kayak bikin spiku. Itu sebetulnya kue Indonesia. Lapis Malang, Mandarin, Onsbeko. Apa yang dari Manado itu apa namanya? Klaper tart. Klaper tart. Klaper tart bukan kue Belanda loh Pak. Itu kue Indonesia. Karena di Belanda nggak ada kelapa. Nggak ada. Nggak ada kelapa bener kan? Betul. Klaper tart. Terus nastar kurma. Ngomongnya nastar kurma. Itu asli dari Manado. Tapi di dalamnya nggak ada nanasnya. Kurma. Nggak ada kurmanya. Nggak ada kurmanya juga. Dia nggak ada kurmanya tapi ada nanas. Tapi namanya nastar kurma. Itu jadi model gitu. Iya, iya. Itu jadi Belanda-Belandaan lah. Kan sudah familiar di Indonesia untuk makanan itu. Gitu. Oke. Balik tadi yang sempat kita obrolin bahwa kuliner Indonesia nggak mengenal pembagian urutan gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih chef bedanya snack, dessert, atau apalagi cake decoration, apa sebenarnya bedanya? Jadi gini, makanan Indonesia memang nggak bisa dibicarakan dalam bahasa asing. Kalau mau ngomong bahasa asing kan ada dessert lah yang tadi bilang, ada snack. Kita kalau lihat snack di Google aja keluarnya gorengan yang kering-kering itu. Padahal kalau orang sini ngomong snack, risoles dia ngomong snack. Padahal ya memang orang baratnya ya snack gitu. Tapi orang sini taunya gorengan. Ya kalau kue basahan kita sebut cemilan. Tapi ada gorengan cemilan. Kayak keciput. Kayak onde-onde kecil. Ya gitu. Telur gabus. Ya kan. Itu cemilan. Snack gitu ya? Bukan? Bahasa baratnya snack. Bahasa baratnya snack. Tapi bukan dessert? Bukan. Pengantar minum kopi. Gitu. Jadi memang di Indonesia nggak bisa dikategorikan begitu. Nanti akhirnya beda. Keluarnya beda. Kadang-kadang kalau buat pertandingan, buat hotel-hotel aja kita kalau seperti Interfood gini suka bingung. Ini mau ngeluarin masakan Indonesia
kue Indonesia, mau sebutnya apa? Itu enggak bisa loh. Enggak bisa. Apalagi di plating. Makanan Indonesia termasuk kue basahan atau snack itu enggak bisa di plating. Kehilangan karakternya ya? Hilang. Sehingga baratnya yang keluar. Indonesianya enggak dapat sama sekali. Karena orang Indonesia seperti Kak Tom itu kalau pergi kemana, oh ini lotek, ini gado-gado contoh ya. Lotek, gado-gado, satu lagi apa? Karedok. Ngelihat barang aja gitu udah tahu. Oh ini yang namanya karedok nih. Oh ini lontong sayur. Ini rawon nih. Ya tapi kalau di plating bingung. Nyajiinnya rawon tapi dagingnya di mangkok, kuahnya dipisah. Pinggirnya dikasih nasi, dihias pakai kembang-kembang. Mabuk. Ini apa ini? Ya kan? Malah bingung makannya. Bingung makannya. Bukan bingung makannya. Gak tahu namanya. Udah makan baru dia tahu. Ya, tapi ya itulah unik. Indonesia tidak bisa di plating. Sama sekali nggak bisa, dibarat-baratin juga nggak bisa. Ya nasi gudeg sama nasi liwet kan langsung tahu kan. Oh ini gudeg, ini liwet. Itu Indonesia. Jadi memang nggak bisa. Jadi memang kalau mau mendalami makanan Indonesia ya kita harus belajar dari aslinya. Jadi jangan lengkap dengan filosofinya juga barangkali ya. Betul. Lengkap dengan filosofinya karena enggak akan kehilangan rohnya itu ya. Betul. Kayak nanti bulan Maret sama Juni ini itu dari luar negeri loh. Dia pakai saya seluruh dunia kumpul di Bali. Saya yang take over kitchennya karena dia mau semua makanan Yongki yang tradisional. Buat makan pagi, siang, malam. Gitu. Saya ngebantu bukan ngebantu, memang dia memang butuh saya. Jadi harus saya yang masak gitu. Orang banyak gitu. Oke. Nah, menarik sekali kalau kita juga melihat saat ini ya. Mungkin memang dengan medsos itu informasi dan segala hal terkait dengan industri kuliner hari ini dengan mudah bisa didapatkan gitu ya, sehingga kemudian juga orang kebetulan saya dalam keseharian juga banyak mengamati tentang food startup gitu ya, UKM kuliner itu memang dari sekian banyak sektor di ekonomi kreatif, ketika orang ingin masuk ke bisnis, pilihan utamanya biasanya bisnis makanan, gitu. Dan sekarang mulai makin banyak menjamur, walaupun memang masih ada juga yang tadi produknya itu kurang Indonesia gitu ya, karena dia mungkin hanya bisnis Pak. Ya bisnis ya. Kalau nggak dibarat-baratin sedikit nggak laku. Nah terkait dengan industri kuliner terutama yang pastry atau kue ini. Bagaimana Chef Yongki melihat saat ini dan mungkin ada tips yang bisa dibagi ke teman rasa yang barangkali saat ini sedang menggeluti itu, apa yang harus mereka lakukan untuk survive atau untuk menjadi champion di industri ini? Sebetulnya cuma satu, nanti kalau buka nggak usah makanan barat, makanan Jepang, Korea, nggak usah, karena itu umurnya sebentar. Tren aja ya? Ya, tren aja. Dan hilang. Banyak kok yang tutup. Nomor satu Indonesia tuh, satu pun gak ada yang mati. Warung Indonesia, laku semua, gak ada yang mati. Jadi nomor satu itu adalah makanan kita. Jadi orang makanan Jepang ya itu terus di mana-mana sama kan. Makanan kita ini variasi sekali. Jadi banyak orang cari untuk makanan Indonesia. Udah sebaiknya makanan Indonesia aja. Atau kue-kue Indonesia itu lebih laku. Sekarang terjadi loh. Betul. Sampai chef selebriti pada belajar kue basahan. Bahkan ada satu toko di Singapura ya yang Bengawan Solo itu orang Indonesia. Makanya artinya kan bisa diterima ternyata gitu kan, bisa jadi bisnis yang bahkan orang di luar Indonesia bisa menerima. Tanpa harus kita kemas menjadi hilang Indonesianya gitu kan. Jadi kita harus pede lah. Ya, jadi bukan pede lagi. Kita sebetulnya bangga. Saya sendiri bangga. Ke luar negeri masak bikin kue Indonesia, saya bangga. Ya kan,
di negara lu nggak ada beda sama gua. Kalau gua mau pakai ini jadi, nggak perlu pakai alat tuh, mesin apa, pakai tangan Pakai juga tangan. jadi, ya kan. Lu mau mesti mixer lah, gilingan, kadang-kadang mereka suka aneh ngeliat saya. Iya. Ya tapi jadi enak nggak? Enak, ya udah diem aja, pokoknya makan. Jadi memang ini juga penting untuk otentik ya, Betul. otentisitas kuliner Indonesia. Yang penting kalau buka harus ada Indonesianya. Itu sangat penting. Ya. Ya, selain kita juga harus bangga dengan makanan kita. Percuma kan ngomong gitu klise di mana-mana ya. Tapi kita nih harus melakukan. Kita nih saat sekarang nih kita harus benar-benar melakukan. Kemarin saya ke Bangkok juga saya melakukan. Bukan tugas kerja atau apa, tapi saya melakukan. Supaya saya demokan, oh ini yang namanya ayam betutu. Oh ini yang namanya makanan Indonesia ini. Ini saya jelasin. Oh dia suka. Sampai jualan. Itu. Termasuk cara makannya sekalipun ya Om. Ya, cara makan artinya nggak harus apa namanya? pakai sendok. Pakai sendok atau pakai pisau gitu. Oh di sana kami pakai tangan. Pakai tangan kan? Ya, pakai tangan. Karena dia juga buka makanan Indonesia kan. Ada 2 restoran yang buka makanan Indonesia. Makanya saya diundang ke sana, saya jelasin sama mereka gitu. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Chef Yongki. Justru itulah podcast Aku Rasa ini ada. Ya. Kita ingin mengangkat dan kita bangga dengan akar kuliner Nusantara kita. Harus bangga. Ya. Dan ini juga karena kebetulan bukan kebetulan lah, memang pemerintah ingin mendorong juga kuliner Indonesia, Betul. Gastro diplomasi dengan mengangkat tema Indonesia Spice Up the World, gitu ya. Kita merempahi dunia. Betul. Karena rempah itulah sebenarnya keunikan dan juga keunggulan kompetitif Indonesia. Gitu nomor 2 di dunia Pak. Betul. Dan sehingga rasa yang ada di dalam kuliner kita itu beda, khas gitu ya. Betul. Karena rempah tadi Betul. itu gitu. Dan plus tadi narasi dan juga sejarahnya yang luar biasa, nggak ada habisnya gitu ya, diceritakan dari Sabang sampai Merauke, itu luar biasa. Banyak kontra juga. Kontranya sama anak muda. Oke, gimana yang didikannya barat. Kayak jahe, kunyit, kan kalau bikin apa itu ketan yang kuning atau apa kan kasihnya kunyit, dikupas. Itu sebetulnya salah. Biarin aja. Tanaman akar-akaran semua vitaminnya 60-70% ada di kulitnya. Jadi nggak perlu dibersihin ya, kulitnya. Kalau barat kan dikupas. Kita jangan makan sisanya. Terus belakunya juga serba di presto supaya cepat empuk. Padahal itu makan ampas. Vitaminnya 0. Vitaminnya 0 gitu. Ya. Nah, penting sekali ternyata teman rasa pemahaman akan bahan, pemahaman bagaimana cara memproses bahan dan lain sebagainya. Oke, Chef, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin mempersilahkan Chef untuk menyampaikan kepada teman rasa, terutama yang sedang ingin menggeluti atau mungkin sudah menggeluti usaha kuliner ini. Apa harapan Chef Yongki sebagai salah seorang perintis dan senior yang terus gigih berjuang mengangkat kuliner Indonesia, kue Indonesia ini terhadap industri kuliner Indonesia, harapannya Chef Yongki apa? Ya, harapan saya untuk sahabat teman rasa. Teman rasa ya. Ini saya baru kenal tapi suaranya enak didengar. Teman rasa ya, teman rasa ya. Sahabat teman rasa juga saya harapkan bagi Anda semua kalau yang ingin membuka restoran atau toko kue, nomor 1 makanan Indonesianya terlebih dahulu. Makanan itu kan bisa sup, bisa kue, bisa minumannya. Makanan Indonesia kita utamakan, nggak usah harus dibarat-baratin, ditampilin gimana tempat mewah. Buka warung pun enggak apa-apa. Yang penting warungnya makanannya enak. Dan belajarlah secara tradisional. Karena enggak ada yang bisa ngalahkan itu. Kayak kue mangkok itu enggak bisa dibikin pakai mesin. Itu benar-benar. Tapi that is Indonesia. Itu.
Cuman itu aja. Ya. Makanan Indonesia lah nomor 1. Ya, sepakat. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih Chef Yongki sama-sama. atas sharingnya, dan tentunya ini juga pembelajaran bagi teman rasa dimanapun berada. Terima kasih banyak. Sama-sama Cak Tom, sampai ketemu lagi. Sukses ya. Terima kasih. Buat Sukses juga dengan sama-sama inisiatif-inisiatifnya, dengan kursus-kursusnya. Iya, terima kasih. Baik teman rasa, itu tadi episode kita kali ini dengan Chef Yongki tentang kuliner Indonesia. Ikuti terus podcast Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.